bersama-sama berdoa. Silakan Oji pimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada siang hari ini. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu motivasi kamu dulu nih. Seperti biasa, kita bernyanyi bersama-sama ya. Setuju? Setuju. Oke, silakan kamu berdiri. Oke, baik anak ibu. Nah, sebelum memulai, ibu mau absen dulu ya. Saya sebut namanya, yang hadir bilang hadir ya. Aurel, Bayu, Dilham, Dipo, Alif, Miska, Mama Rivaldo, Rozi, Hadir, Bu. Nabila, Nia, Putri, Kaila, Raden, Rosmelda, Syafira, Lestari Tio, Hadir, Bu. oke, Tu Bagus, Hadir, Bu. Ulfana, Yoga, Hadir, Bu. Yustika. Alhamdulillah anak ibu semuanya hadir. Semoga sehat selalu ya. Amin ya. Baik anak ibu, minggu lalu ibu ada beri kamu tugas kan? Udah pada buat atau belum? Sekali kalau begitu ibu ingin bertanya nih, siapa yang bisa menyampaikan tugas apa yang diberikan kepada kamu terkait pembelajaran hari ini? Yo siapa? Saya, Bu. Silakan Safira. Tugas sebelumnya kita telah mencari tentang pengertian deskripsi dan ciri-cirinya, pengertian ide pokok, ciri-ciri dan cara menentukan serta letak suatu paragraf, pengertian fakta dan cirinya, serta pengertian dan opini dan ciri-cirinya. Bagus sekali Nah, berikutnya siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian deskripsi? Silakan Kaila. Deskripsi merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara rinci. Oke, tepuk tangan buat Kaila. Deskripsi ya. Berikutnya siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri deskripsi? Ayo siapa? Ciri-ciri tes deskripsi yaitu 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera.
3. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Oke, tepuk tangan buat Yona ya. Secara lengkap ciri-ciri dari site deskripsi. Nah, berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu ide pokok? Ayo siapa? Silakan Aldo. Wow, semangat ya, pada minggu semua nih. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Oke, tepuk tangan buat Aldo ya. Sekali Aldo. Selanjutnya nih, siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri ide pokok? Ayo siapa? Raden. Waduh, semuanya semangat nih, udah pada siap bukannya ya? Oke. Ciri-ciri ide pokok yaitu 1. Memiliki kalimat pendukung atau penjelas. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Tepuk tangan buat Raden. Pokok ya, bagus sekali. Nah sekarang, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok? Siapa ya? Tio sekolah duluan dia pilih ya. Cara menentukan ide pokok sebagai berikut. 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. 3. Tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. 4. Pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Tepuk tangan buat Tio. Menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya? Siapa ya? Ya silakan Aurel, semangat banget ya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Ide pokok paragraf bisa berada di awal, akhir, tengah, bahkan di seluruh paragraf. Dikutip dari buku pengembangan keterampilan menulis karya Syamsul Alam, berikut jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Letak ide pokok di awal paragraf. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ide pokok jenis ini bersifat umum yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. 2. Letak ide pokok di akhir paragraf. Paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf jenis ini diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan, lalu diakhiri dengan kalimat utama atau ide pokok. Dapat dikatakan bahwa ide pokok pada paragraf induktif merupakan simpulan dari pernyataan yang diuraikan pada kalimat-kalimat sebelumnya. 3. Letak ide pokok di awal dan akhir paragraf. Paragraf yang mempunyai ide pokok pada awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Dalam paragraf ini terdapat kalimat-kalimat penjelas yang berada di antara kedua ide pokok di awal dan di akhir paragraf tersebut. Dengan demikian, dalam sebuah paragraf campuran terdiri dari 3 bagian yang bersifat umum, khusus, umum. 4. Letak ide pokok di tengah paragraf. Ide pokok juga bisa muncul di tengah paragraf. Dalam posisi ini, ide pokok berfungsi sebagai transisi antara kalimat-kalimat yang dinyatakan sebelum dan sesudah kalimat topik. Kalimat sesudah ide pokok biasanya berupa rincian gambaran dari ide pokok. 5. Letak ide pokok di seluruh paragraf. Selain tanpa jenis tadi, ada suatu paragraf yang ide pokoknya berada di seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Biasanya, paragraf jenis ini dikembangkan dalam bentuk deskripsi. Paragraf ini menggambarkan suatu objek, sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang sedang digambarkan. Objek dapat berupa orang, benda, atau tempat. Bagus sekali, tepuk tangan buat Raden. Jenis 5 paragraf ya, bagaimana letaknya ide pokok itu ya sudah jelas sama orang yang sangat jelas ya. Nah berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu ide penjelas? Ayo siapa? Ayo. Silakannya, mantap ya. Ini penjelasan adalah uraian yang berisi beberapa hal penting seperti keterangan, contoh maupun rincian untuk mendukung dan memperjelas ide pokok. Bagus sekali ya. Mantap sekali ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang fakta? Apa itu fakta? Silakan Ibu. Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi, tidak dapat terbantahkan serta dapat dicek kebenarannya. Oke, tepuk tangan buat Ibu ya. Pengertian tentang fakta. Nah sekarang kita masuk kepada ciri-ciri fakta. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri fakta? Oke, silakan Nabila. Semangat ya.
kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. 5. Dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. 6. Bersifat objektif, yaitu data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objektif. 7. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. 8. Informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan buat Mas Dika ya. Yang tadi kita menunjukkan ciri-ciri tentang fakta. Selanjutnya, setelah fakta kita masuk ke opini. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian opini? Ayo siapa? Oke, silakan Mas Melda. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pemahaman, keyakinan setiap individu. Jadi, opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapi suatu persoalan. Tepuk tangan buat Mas Melda ya. Nah, ini menjelaskan tentang pengertian opini. Nah, sekarang tadi fakta ada ciri-cirinya. Sekarang opini juga ada ciri-cirinya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari opini? Ayo siapa? Silakan Mbak Yustika. Ciri-ciri opini yaitu 1. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. 2. Tidak memiliki narasumber. 3. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. 4. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 5. Bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. 6. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata. Bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. 7. Menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi pada kemudian hari. 8. Merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Oke, tepuk tangan buat Yustika ya. Ibu sangat bangga sama kamu karena kamu sudah menjelaskan dan menyampaikan informasi ya terkait pembelajaran ini. Ibu sudah menjelaskan kepada kamu minggu lalu ya. Nah, kamu cari informasi mengenai apa aja tadi kita sebutkan ada tentang pengertian teks deskripsi. Apa? Ciri-cirinya. Ini tentang pengertian ide pokok. Ini ciri-cirinya. Kemudian ada ide baik, jelas. Kemudian ada fakta dan ciri-cirinya. Kemudian opini dan juga ciri-cirinya. Nah, kamu sudah menjelaskan dengan baik semua yang kamu dapatkan informasi dari berbagai sumber yang kamu dapatkan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan atau menyampaikan kepada kamu apa ya kompetensi awal dan juga acuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau capaian pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita ini sekarang adalah kurikulum merdeka, jadi kita tidak pakai kompetensi dasar lagi, tetapi capaian pembelajaran tujuan pembelajaran. Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint. Silakan semua kamu perhatikan ya nak ya. Oke, kita masuk ke tentang teks apa nak? Deskripsi. Ini pertemuan pertama ya pada bahasa Indonesia. Ada jelas ya di bidang mengajar ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kompetensi awalnya yaitu adalah memahami pengertian dan ciri-ciri dari teks deskripsi, ide pokok, ide penjelas, fakta, dan opini. Yang sudah menjelaskan tadi ya. Inilah yang akan kita pelajari nantinya. Oke, berikutnya. Ini sampai pembelajaran ya. Peserta didik akan mampu menganalisis pengertian atau mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, kemudian pandangan, arahan, atau pesan yang akurat ya dari berbagai tipe teks ya, baik audiovisual maupun secara audio ya. Ini kamu jelaskan juga bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu adalah mengenai peserta didik bisa menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari teks deskripsi dan narasi. Sekarang kita masuk teks deskripsi ya. Audiovisual dan aural dalam bentuk monolog dengan kritis. Maksudnya dengan kritis ini adalah pemikiranmu secara logis atau kritis kamu bisa menanggapi ya. Oke, 3. Baik anak-anak ibu sudah menjelaskan tadi tentang kompetensi awal yang akan kita pelajari hari ini dan juga mengenai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti ya. Ibu akan membagi kamu menjadi 5 kelompok ya. Dengan cara undian, nanti kamu ambil undian ini, kemudian angka yang sama menjadi satu kelompok ya. Jadi nanti jadi 5 kelompok. Oke, saya
kelompok masing-masing. Iya. Bentar ya. Misalnya sedikit kayaknya. Ayo, nggak ada dapat motor. Pas tinggal dua. Ambil. Oke baik, silakan kamu buka undian kamu ya. Kamu punya kelompok siapa? Nah sekarang kamu atur tempat dudukmu ya. Ya kelompok 1, siapa yang ke kelompok 1? Yuk, Rialdo sama Anabila, Yoga Safira ya. Oke silakan. Nah atur meja duduk dulu semuanya. Nah buka undian kamu. Kelompok 2 dulu. Nah oke silakan duduk diatur mejanya. Dirapatkan ya. Kelompok 1 di sini boleh, 2 sama 3 sini, 4, 5. Oke silakan duduk mejanya. Kelompok 3 di siapa di 3? Ayu ya, Ayu. Ini, oke, ya. Kelompok 4 siapa di
berarti mengenai objek atau suatu tempat. Nah ini kamu sudah lihat ya tadi, ibu sudah menanyakan video ya, objeknya itu pantai Meru. Nah sekarang ibu akan berbincang sama kamu LKPD. Nah di sini sesuai yang kamu jelaskan tadi ya, ada ide pokok. Nah situ kamu akan mencari ide pokok atau menemukan ide pokok dari tayangan video tadi, dan di sini sudah ada teksnya ya mengenai pantai Menur dengan keindahan yang segala macamnya semua ada di teks ini. Silakan kamu amati bersama kelompokmu, diskusikan ya nak ya. Bisa dipahami? Oke, saya akan bagikan ya di kelompok satu ya. Silakan kamu bawa HP? Nah, silakan HP-nya dibuka untuk mencari informasi ya. Oke, yang kedua ini kelompok 2 kenapa nih ya? Kelompok 3 ya? Silakan ya. Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 4 ini oke baik nak, nah, bisa dipahami tugasnya nak? Nah, apa yang kamu cari di situ apa nak? Ide pokok itu apa lagi? Ide penjelas apa lagi? Fakta dan opini. Ya silakan kamu diskusi sama kelompokmu. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang ya nak ya. Diskusi benar-benar sesuai dengan objek yang kamu lihat tadi dan juga ada di teksnya tadi sini ya. Silakan kamu diskusikan siapa yang bagian yang ide pokok, siapa nanti bagian sama temanmu. Ya, bagi tugas ya biar semuanya kebagian. Misalnya ide pokok siapa, kemudian yang ide penjelasannya siapa ya kan, terus yang opini siapa, yang fakta siapa. Jadi semuanya bekerja ya. Oke silakan. Duduk ya. Kamu jalankan sini kira dong. Itu ke ganja kembali baru kan. Ditulis ya masing-masing, tulis di bukunya biar tahu apa yang dibuat ya. Nah, tulis nah, bukumu. Masing-masing. Yang ini bagian apa kamu? Kamu yang bagian mana kamu berbilang? Ini tulisnya apa? Apa dia? Dibagi dulu temannya yang mana? Kalian yang pokok siapa? Ada penjelas ya, di pokok itu. Di pokok ini dilihat. Bagus, fakta. Ini video apa video? Terajak kerja video. Fakta pakai cari informasi. Nah ini berbagi kelompoknya. Siapa yang bagian dari kelompok siapa? Ditulis. Nah kamu juga ditulis sekali yang bagian ide penjelas siapa? Nah yang itu opini. Ini opini ya. Silakan saling ditulis masing-masing biar tahu ya apa yang ditulis masuk ke kelompok ya. Ini udah bagi. Siapa yang bagian ide pokok? Yang bagian ide pokok siapa? Ini siapa? Ide penjelas. Itu fakta. Opini. Ya, di buku tulis masing-masing ini satu untuk sudah aku tulis. Siapa
situ fakta. Ini bagian apa? Jadi sudah tulis kita nanti baru disatukan di sini. Nah, untuk presentasi ya. Ini kan masing-masing sudah apa? Masing-masing sudah nyari kan ya? Masing sudah nyari dan ini baru disalin di LKPD nanti yang presentasi kan enak baca. Jadi satu jawabannya. Gimana Putri? Ya makanya kalau mau lama 20 menit ya sekolah. Santai, jangan serius. Makanya kan tadi itu bagi yang bagian ini siapa? Di bawahnya soal ini. Fokus. Gimana kamu memberikan? Terus saja. Obat ya. Iya. Nanti mama bisa doang. Kalau susah, lupa aja sih, baik apa ya?
Sama-sama enggak ini bukan malah berarti dan sana di aja. Ini isi pokoknya isi itu isi salinnya. Dengan itu gantian itu. Belum satu. Pada bulan tiga. Sudah ya.
Udah nih, mau pada siap?
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ide pokok panorama Pantai Melur di Kelurahan Galang Barelang, Pulau Galang Batam, Kepulauan Riau. Ide penjelas, pantai ini memiliki hamparan pasir putih di sepanjang pesisirnya. 2. Teori di pantai ini melambai-lambai menambah indahnya suasana pantai yang cocok sangat sebagai tempat untuk bersantai dan mencari inspirasi. 3. Pantai yang menjadi salah satu andalan destinasi wisata Pulau Batam ini banyak dikunjungi wisata karena panorama pantainya yang luas, bersih dan airnya yang jernih. 4. Pantai Melur sangat cocok dan nyaman bagi Anda liburan di pantai di Batam sambil menghilangkan kepenatan dari kesibukan dan duduk pikunya suasana kota. Fakta: Indonesia memang kaya akan panorama pantainya. Salah satunya yang patut Anda kunjungi adalah Pantai Melur yang terletak di Kelurahan Galang Barelang, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, atau sekitar 45 km sebelah selatan Pulau Batam. Opini: Pantai Melur sangat cocok dan nyaman bagi Anda liburan di Batam sambil menghilangkan kepenatan dari kesibukan dan hidup pikunya suasana kota. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau menanggapi hasil diskusi kami? Ada menanggapi nak? Tidak. Oke, silakan tutup Oji. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 5 sudah mempresentasikan tentang paragraf pertama. Silakan berikutnya kelompok berapa yang satu yang kedua? Oke, kelompok Miska ya, kelompok 2 ya. Silakan Miska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Atira, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf kedua. Ide penjelas. 1. Sepanjang mata Anda memandang, luasnya hamparan pasir putih tersaji bersama gelombang kecil yang terombang-ambing. Nikmati juga angin sepoi-sepoi yang memanjakan Anda. 2. Tidak hanya itu, pepohonan yang ada di pantai Melur juga semakin menambah eksotisnya pantai ini. 3. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam. 4. Untuk sampai ke sana, kita dapat menyewa mobil ataupun menaiki kendaraan umum khusus yang jurusannya ke daerah tersebut. Lokasi wisata ini dapat dicapai dari Nagoya melalui Trans Barelang berkisar 60 sampai 90 menit. Pada paragraf kedua, semua kalimat merupakan ide penjelas, jadi kami tidak ada menemukan ide pokoknya. Fakta: 1. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam. 2. Untuk sampai ke sana, kita dapat menyewa mobil ataupun menaiki kendaraan umum khusus yang jurusannya ke daerah tersebut. Lokasi wisata ini dapat dicapai dari Nagoya melalui Trans Barelang berkisar 60 sampai 90 menit. Opini: sepanjang mata Anda memandang, luasnya hamparan pasir putih tersaji bersama gelombang kecil yang terombang-ambing. Nikmati juga angin sepoi-sepoi yang memanjakan Anda. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau menanggapi hasil diskusi kami? Saya dari kelompok kami ingin menanggapi Bu bahwa di paragraf 2 kami menemukan ide pokoknya ada 2, yaitu 1. Eksotisnya Pantai Melur. 2. Perjalanan menuju Pantai Melur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 tidak menemukan ide pokok, sementara kelompok 3 ya ada menemukan ide pokok. Berarti tanggapan dari kelompok 3. Silakan Miska. Terima kasih Alif dari kelompok 3 atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berikutnya yang mau tampil siapa? Silakan. Untuk
mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Paragraf ketiga, ide pokok 1. Penataan dan kealamian pantai Melor. 2. Sejarah kisah pantai Melor. Ide menjelas, sebaiknya datang ke Melor pada waktu pagi dan sore hari karena pada siang hari sinar matahari terik. 2. Ada beberapa tempat mengeluh dari kayu untuk bersantai-santai dan sambil berjenak. 3. Beberapa pom atau perahu nelayan juga terlihat menggantung di pinggiran pantai. 4. Perahu itu seperti menjadi properti pantai Melor. 5. Pantai ini bukan sekedar objek wisata bahari yang bisa dinikmati keindahannya. 6. Dahulu pengungsi Vietnam yang terkenal dengan sebutan manusia perahu terdampar di Pulau Batam, kemudian mendirikan perkampungan di Pulau Galang sekitar 1 km dari pantai Melor. Faktanya tidak ada. Opini, sebaiknya datang ke Melor pada waktu pagi dan sore hari karena pada siang hari sinar matahari terik. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Apa ada yang ingin menanggapinya? Saya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menanggapi bahwa di paragraf 3 kelompok kami ada menemukan kalimat fakta, yaitu dahulu pengungsi Vietnam yang terkenal dengan sebutan manusia perahu terdampar di Pulau Batam, kemudian mendirikan perkampungan di Pulau Galang sekitar 1 km dari pantai Melor. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5 ya. Oke, berarti sudah menemukan fakta, sementara kelompok 5 juga ada menemukan fakta. Silakan Anda ya. Terima kasih Rupana sudah menanggapi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 3 kelompok presentasi, selanjutnya kelompok berikutnya kelompok siapa? Oke, silakan. Kelompok 3 ya, Bayu ya. Silakan Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf keempat, ide pokok keistimewaan pantai Melor dengan pasir lautnya yang landai dan tidak berkarang. Ide penjelas, 1. Kondisi pantai cukup landai berpasir putih halus dengan lebar pantai 20-30 meter, sedangkan panjangnya kira-kira mencapai 100-200 meter. 2. Atraksi wisata bahari yang digemari wisatawan antara lain berenang dan berlayar. 3. Untuk menuju pantai ini dari Batam sudah ada jembatan berenang yang menghubungkan antar pulau. 4. Untuk akomodasi tidak perlu khawatir. Fakta, kondisi pantai cukup landai berpasir putih halus dengan lebar pantai 220-30 meter, sedangkan panjangnya kira-kira mencapai 100-200 meter. Opininya tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapinya? Saya. Silakan ya. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 3. Kelompok kami menemukan pada paragraf 4 ada kalimat fakta, yaitu untuk akomodasi tidak perlu khawatir. Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, presentasi bahwa mereka menemukan ada kalimat fakta yang sementara di kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya, Bayu? Tidak ada. Oke, sudah ya. Silakan Bayu. Terima kasih atas tanggapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok bagus ya. Kelompok 4 berakhir presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bagus. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ide pokok menikmati keindahan pantai Melor. Ide penjelas 1. Pantai ini sangat cocok untuk untuk kegiatan berenang, bersantai di bawah rimbunnya pepohonan, berfoto, berjalan-jalan di atas hamparan pasir sambil menikmati segar udara pantai, bermain voli pantai atau sepak bola. Fakta, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mengunjungi daerah-daerah yang digunakan oleh Vietnam di desa Si Jantung, Pulau Galang. Opini, selain menikmati pantai yang indah, Anda juga bisa berjalan ke hutan di bukit-bukit sekitarnya.
Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapinya? Tidak. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, ha? Tidak. Baik, silakan tutup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Bang Kompor. Ibu, kamu sudah mempresentasikan semua ya hasil diskusi dari perwakilan kelompok masing-masing ya. Nah sekarang coba kamu lihat dengan jawaban kamu, kita akan koreksi ya. Kira-kira jawaban kamu sesuai apa tidak, sama apa tidak ya, kita akan koreksi bersama ya. Nah, oke coba lihat, ini paragraf pertama. Paragraf pertama coba lihat sama kamu, sama apa tidak? Nah, kalau benar centang, ya kalau benar centang itu. Nah, kalau jawabannya centang, ya. Ada kan yang terakhir itu? Nah, kemudian lanjut di paragraf 1 ya. Sudah. Sesuai kan sama yang ibu di depan tadi yang di PPT? Nah, berarti ini jawabannya. Kalau sesuai kamu centang ya. Berikutnya. Nah, paragraf kedua. Sama apa tidak? Nah, juga apa tidak? Di sini ada eksotisnya Pantai Mulur, perjalanan menuju Pantai Mulur, ini ada itu pokoknya. Sama? Sama. Oke, kalau sama kamu centang silakan. Apa ada yang enggak tulis ini? Misalnya di pokok ada yang kosong, ada yang tidak ada? Tidak. Kalau ada silakan ya. Kalau ada misalnya kamu di pokoknya tidak buat, berarti kamu silang di sini ya. Berikutnya yaitu paragraf ketiga. Sama nak? Sama. Kalau misalnya ada ide pokok kamu nggak tulis atau ide penjelas, kalau misalnya tidak kamu tulis berarti salah ya. Silang di dekat kolom yang kamu tidak tulis ya. Berikutnya paragraf keempat. Nah coba cek paragraf keempat. Nah, oke? Ada? Sama? Nah, kamu cek ya lagi. Kamu lihat dulu di sini ide pokoknya ada nggak kamu temukan? Kemudian ide penjelasnya ada tidak kamu temukan? Faktanya ada atau tidak? Opininya ada tidak? Kalau memang tidak ada salah satunya, berarti salah satu kalau berarti kamu kosong atau salah ya. Berarti ya dianggap karena kamu tidak ada menemukan ya. Udah? Berikutnya ini paragraf terakhir, paragraf 5. Coba kamu tengok. Nah, ada nggak ide pokoknya? Ada penjelasannya? Ada faktanya? Ada opininya? Jadi dari semua 5 paragraf tadi, siapa kelompok yang tidak ada jawabannya tidak ada? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok berapa itu? 2. Kelompok 2 apa yang tidak ada di paragraf berapa yang tidak ada? 2. Paragraf 2 apa yang tidak ada? Tidak pokoknya tidak ada. Oh berarti 1 ya, 1 sama yang berarti 95 ya nilainya ya. Nah berarti skornya 95 dari kamu. Yang lain ada yang nggak dibuat? Yang tidak ada? Iya Pak Tio? Kelompok berapa Tio? Kelompok 5. Paragraf keempat kenapa? Ide penjelasnya kosong. Oke, berarti salah di situ. Ya? Kalau Nabila kelompok 1. Yang tidak ada di paragraf berapa? Kalau melihat yang tidak ada, faktanya tidak ada. Ya, baik ya, kamu sudah melihat punya kamu semua dan kamu sudah mengoreksi, kita sama-sama mengoreksi di mana salahnya yang kamu tentukan. Silakan kumpulkan semua. Satu lain siapa? Kumpul ke saya. Dan yang lain mohon kursinya diatur kembali duduk seperti semula ya.
tepuk tangan dulu, Bos. Jadi kita cerita hari tentang ide pokok, ide penjelas, kemudian opini dan fakta. Nah, berikutnya siapa yang bisa ya mengaitkan pembelajaran hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Silakan Putri, sekali ya. Nah. Ada keterkaitannya karena dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa Pantai Wolor merupakan salah satu tempat wisata yang terdapat di Batam dengan kealamian dan keindahannya, sehingga menarik untuk kita kunjungi bersama keluarga saat mengisi waktu liburan. Jadi intinya kita juga bisa membuat deskripsi berdasarkan objek atau tempat yang kita sukai dan kunjungi. Oke, tepuk tangan buat Putri ya. Teman-teman kamu tadi kamu sudah menyimpulkan, sudah juga mengaitkan kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu ingin tanyakan kembali, apakah kamu sudah paham yang pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah paham. Kalau seperti itu, Ibu akan memberikan kamu seperti biasanya, karena kamu sudah paham dengan pembelajaran hari ini, maka kamu wajib mengisi jurnal refleksi ya. Kamu isi, tulis nama, kelas dan hari tanggal hari ini kamu isi anak ya, dibagikan, silakan isi. Sini tulis nama, kelas dan tanggal hari ini ya Nak, ya. Seperti biasa. Kalau semuanya meminta dikasih ya. Silakan isi. Isi ya. Baik, 5 menit tugas waktu isi jurnal refleksi ya Nak. Dan sebelumnya juga Ibu sudah nyuruh kamu isi jurnal refleksi seperti biasa. Setiap pembelajaran kamu harus mengisi jurnal refleksi karena tujuannya apa yang kamu dapat setelah kamu belajar, ya. Misalnya setelah pembelajaran tadi apa yang kamu dapatkan, apa yang menarik, kemudian untuk kedepannya kamu mau seperti apa pelajarannya, ya. Isi aja. Ya sudah ya, sudah Nak, oke. Mau dikumpulkan Bu Oji, semuanya Ji. Kalau dikumpul lagi jurnal refleksinya Ji. Kalau dikumpulkan sama Oji. Yang semua jurnal refleksi sudah bertanya. Pada isi ya. Ya. Oke. Nah, Ibu, kamu sudah jurnal refleksi. Nah, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan berakhir. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kamu tugas untuk pertemuan besok. Silakan kamu tulis. Nah, pertemuan besok Ibu akan memberikan tugas buat kamu seperti biasa, ya. Kamu mencari informasi terkait untuk pembelajaran besok, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Itu saja kamu cari informasinya. Boleh kamu ambil sumber-sumber lain yang bisa kamu dapatkan untuk mencari informasi tentang struktur teks deskripsi ya. Nah, besok pertemuan besok. Sudah Nak? Baik ya. Sudah tulis ya. Berarti kamu besok untuk pertemuan besok kita akan
membahas tentang struktur tes deskripsi, kamu silakan mencari tentang struktur tes deskripsi ya. Nah oke, karena pembelajaran itu sudah habis, mari kita bersama-sama ya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu silakan Oji pimpin doa penutupnya ya. Silakan. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran ini, seperti biasa kita kan tradisi Melayu nih. Kalau tak ada pantun tak sedap rasanya ya. Nah, saya akan kasih pantun ya. Kalau hendak mengerti sukun, berpohon rendah. Kalau belajar dengan tekun, itu didapat dengan mudah. Terima kasih kepada Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita jumpa lagi besok Ibu Aki. Wassalamualaikum.